Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Dari yang mana nih, Bang Karni? Dari yang raja kecil? Dari raja kecil. Ada pertanyaannya, biasanya dia punya padanan. Ada raja kecil, ada raja besar. Nah, raja kecilnya siapa kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu raja kecilnya siapa, kita tidak bisa mengidentifikasikan raja besarnya siapa. Tapi raja Jawanya kita tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari situasi terkini ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin sama Ray Rangkuti tadi, memang ini situasi yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena apa yang dikatakan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan presiden itu dalam prakteknya sulit dijalankan. Apakah ini terjadi dari setiap kekuasaan-kekuasaan? Pasti terjadi. Kalau orang katakan begini, ketika lu menjadi bagian dari istana, maka lu punya akses yang sangat luas, lu punya kekuatan yang sangat besar, lu bisa mendapatkan finansial yang juga luar biasa. Kan itu yang kemudian membuat orang berebut menjadi bagian dari lingkaran istana, kira-kira seperti itu. Nah, konsekuensinya apa situasi itu? Konsekuensinya istana itu menjadi tempat yang sangat rumit. Di situ ada saling intrik, di situ ada saling berkompetisi. Ketika kompetisinya sehat, mereka berlomba dalam kerja. Ketika tidak sehat, mereka akan saling menjelekkan. Nah, kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Artinya clear. Pertama, itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi toh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang pemalsuan ijazah Jokowi yang telah membohongi kita. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya Pak Prabowo pecat dulu Kapolrinya. Pasti akan mudah terbongkar kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi tersebut. Jadi semoga Pak Prabowo tidak omon-omon, sikat Pak semua geng Solo rakyat bersama Pak Bapak. Ya, semua para geng Solo atau para termul ini kamu harus mengadili. Ya, biar tidak ada lagi yang membela kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi ini. Ya, biar terbongkar semuanya. Nah, jadi teman-teman, semoga Bapak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Ya.
Jadi rakyat pasti bersama Prabowo, jangan gentar Pak Presiden. Tinggal nunggu Komandan Jenderal, rakyat bergerak demi rakyat Indonesia. Ya, rakyat akan membelamu, di belakangmu masih ada rakyat. Jangan takut kepada Pak Jokowi ini yang telah melakukan kebohongan. Ya, harus diadili karena telah melakukan suatu kesalahan di negara kita ini. Jadi kami rakyat akan selalu bersama Bapak asalkan Bapak tinggalkan Jokowi ini, ya. Jadi adili Jokowi, makzulkan Gibran, akar semua cabut marut hukum di NKRI, ya. Juga Gibran ini harus dimakzulkan karena tidak ada ijazah SMA-nya atau hanya tamatan SMP. Jadi tidak pantas jadi wakil presiden dia. Nah, jadi semoga Pak Prabowo bisa mengatasi permasalahan yang menerpa bangsa ini. Ya, kalau mau aman negara ini, Pak Prabowo harus disingkirkan geng Solo. Ya, biar semua kebohongan atau kesalahan yang dilakukan Pak Jokowi ini akan terungkap semua tanpa geng Solo beserta termul-termul dan juga Bapak Mulyono ini. Biar tahu Jokowi rasanya bagaimana telah membohongi para rakyat ini. Jadi teman-teman, sehat selalu Presidenku Prabowo yang saya sangat berhati dan tulus buat rakyatnya. Ya, semoga tujuan utama makzulkan Gibran, tapi justru DPR yang didemo, siapa penggemar demo ini. Ya, jadi teman-teman, rakyat selalu berdoa untuk Bapak Prabowo. Semoga diberikan kesehatan, jangan takut. Ya, jangan takut untuk mengadili Pak Jokowi yang telah membohongi kita dengan pemalsuan ijazahnya tersebut. Ya, jadi teman-teman, rakyat bersamamu. Pak Prabowo sikat semua mafia di negara ini, termasuk intelektual di balik demo dan kerusakan di negeri ini. Ya, harus disikat semua para yang telah membela kebohongan Pak Jokowi ini. Ya, biar tahu mereka rasanya bagaimana telah membela kebohongan. Ya, jadi teman-teman, semoga Indonesia makin bersatu, rukun dan makmur. Ya, jadi semoga Pak Prabowo diberikan kekuatan untuk memberantas para mafia koruptor oligarki di negara ini. Ya, semoga Pak Prabowo menghancurkan mereka, biar tahu mereka rasanya bagaimana telah membohongi para rakyat dan telah membela ke suatu kebohongan. Jadi teman-teman, jika orang-orang Jokowi masih berada di lingkungan Pak Prabowo, jangan harap cita-cita Pak Prabowo akan terwujud. Mulai dari Kapolri, menteri-menteri, hakim, jaksa, DPR, dan lain-lain. Ya, kalau Pak Prabowo tidak mencopot Menteri Jokowi dan makzulkan Gibran, Bapak sendiri akan digulingkan, rakyatnya akan tambah menderita. Ya, ketika Pak Prabowo ini tidak mau mengadili Pak Jokowi karena takut dengan Pak Jokowi ini, maka rakyat makin menderita. Ya, bagaimanapun cara mereka tetap tidak bisa tanpa dukungan Pak Prabowo ini. Ya, ayo Pak, jangan omong-omong saja. Kami sudah gregetan pingin lihat adanya perubahan kabinet yang bersih dari koruptor dan geng Solo. Ya, jadi teman-teman jangan takut Pak dan geng Solo Jokowi nanti dibantu sama rakyat. Popular power akan bergerak kalau ingin memajukan NKRI hidup Presiden Prabowo. Ya, selagi geng Solo masih solid, Prabowo kesandung terus. Jika Prabowo berpihak ke rakyat buat kuat mendukung. Ya, jelas jika rakyat dan Pak Prabowo ini akan bersatu untuk mengadili para termul dan para geng Solo beserta Mulyono dan Jokowi Gibran, maka semua kebohongan yang telah mereka lakukan akan terungkap sendirinya. Jadi maju terus Bapak Presiden Prabowo Subianto, basmi geng Solo, seluruh rakyat Indonesia siap mendukung Bapak. Ya, rakyat pasti mendukung Bapak Presiden, ya, asalkan tidak hanya omong-omong saja. Jadi jangan khawatir Pak Prabowo, rakyat bersama Bapak, yang penting Bapak cerai dulu sama geng Solo, ya. Maju Pak, jangan takut, apalagi Bapak mantan TNI, ganti semua orang-orang geng Solo di sekelilingin Bapak. Ya, jangan takut kepada mereka, biar tahu mereka rasanya bagaimana telah menipu para rakyat ini. Berantas koruptor Bapak Prabowo sampai ke akar-akarnya. Thank you Bapak Prabowo, ya. Jadi sehat selalu Pak Presidenku, Pak Prabowo. Semoga dalam perlindungan Allah, ya. Semoga
Bapak bisa mengungkap sendiri ijazah Jokowi dan bisa mengadili Jokowi sebetul-betulnya. Jadi kalau kamu tegas sama rakyat selalu bersama kamu, tapi kamu banyak-banyak omong-omong saja. Ya, yang bertanggung jawab itu yang menaikkan pajak, menaikkan gaji dan tunjangan DPR. Ya, jadi rakyat pasti bersama Prabowo asal Prabowo bisa menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Kalau tidak berani, ya rakyat malas mendukung Prabowo. Rakyat menghendaki hukuman mati bagi pelaku koruptor, penjabat koruptor bikin miskin rakyat. Jadi jika Pak Prabowo hanya asal ngomong saja tidak menghukum Jokowi atau tidak mengadili Jokowi, maka rakyat muak mendengar hal ini. Mereka sedih ya, karena Pak Prabowo membela kebohongan juga. Jadi semoga rakyat tidak membenci Bapak, maka harus mengadili Pak Jokowi. Jadi secepatnya Pak Presiden berantas koruptor. Jangan lama-lama ya, soalnya makin lama makin banyak kekacauan. Ya, jadi tolonglah Pak Prabowo segera mungkin ya mengadili Jokowi ini biar tidak makin banyak kekacauan yang ada di Indonesia kita ini, biar pada aman saja menurut mereka. Jadi teruskan Bapak untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran. Allah pasti akan melindungi rakyat selalu bersamamu. Jadi Pak Presiden sulit sekali melaksanakannya karena semua ini isinya koruptor semua. Jadi teman-teman, nah begitu Pak Prabowo tunjukkan kalau Bapak tidak usah ragu ya, berantas mafia-mafia yang tidak berpihak ke rakyat, maju terus Indonesiaku. Jadi betul Pak Presiden, Prabowo rakyat akan mendukung pemerintah sekaligus Pak kader PDIP selalu mendukung Pak Prabowo. Jangan khawatir Pak Presiden, Bu Mega mendukung karena Bu Mega sudah tahu bahwa Pak Prabowo adalah orang yang tulus.